Tommy, kemarin itu saya juga dapat pertama kali informasi mengenai Perta-Abi sebenarnya dari Pak eh, Mas Toto, ya dari DPD Kaltim. Ya, Gila ya luar orang biasa. itu ya guys, jebakannya Foto antar lagi. pulau. Itu teman-teman apa ini enaknya ya? Sahabat Perta-Abi ya. Sahabat Perta-Abi sekalian di seluruh penjuru Nusantara, bahkan Perta-Abi juga sudah mulai ada di banyak negara di dunia gitu ya. Jadi tadi siang saya ada podcast juga dengan para praktisi alat berat yang ada di luar negeri gini ya. Mungkin nanti sambil mencari barangkali ada praktisi alat berat eh, wanita yang di luar negeri. Nah, mungkin nanti akan ada session seperti itu. Tapi terima kasih semuanya untuk penggemar setia podcast Pertabi. Kita kembali lagi ke season 5 di hari ini bersama narasumber saya yang luar biasa ini. Pasti akan nanya, kayaknya backgroundnya mirip dengan yang tadi, tapi kayaknya ini ada sedikit warna pinknya. Ada apa gitu ya? Oke, nah jadi nanti hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan eh, para wanita, para Sri Kandi yang ada di Pertapi. Ya, kalau namanya Sri Kandi pasti tahu kan, pasti eh, wanita gitu ya. Kalau Sri Kanda ya mungkin itu pria gitu ya. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih dulu untuk supporting partner dari podcast kali ini, yaitu CV Berkah Sinergi Nusantara dan PT Petrolab Service, yang senantiasa setia menemani perjalanan Pertabi dari masa ke masa, gitu ya. Mudah-mudahan lanjut terus sponsorshipnya buat Pertabi. Min. Ah, saya di studio saya sudah kedatangan, seolah-olah studio ya, tapi kita baru online dulu. Mudah-mudahan nanti investornya segera cairkan untuk yang ruangan podcast gitu ya. Jadi di studio sudah kedatangan tamu-tamu cantik hari ini yang akan berbincang bareng bersama dengan saya terkait dengan beberapa topik yang hangat yang sedang ada di Pertabi. Apa itu topiknya? Ya, biar penasaran nanti kita langsung gosipin aja dengan beliau-beliau ini gitu ya. Oleh karena itu saya panggil dulu dari yang paling jauh tadi, Tante Andi Pratiwi Indasari atau biasa dipanggil Tante Tiwi. Halo Tante. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Makassar jam berapa ini? Makassar sekarang udah jam 5:16. Waduh, aduh, sayang. Ini sudah waktunya makan coto ini bentar lagi buat dinner ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Luar biasa loh ya, ininya supportnya udah mau maghrib di sana. Jangan lupa disiapin dulu apa namanya pisang hijau. Ya mumpung lagi panas nih. Ya, Oh, ya, suasananya, lagi waduh. panas ya. Oke, terima kasih Tante atas kesediaannya untuk hadir di weekend-weekend begini kita bisa ngobrol ya kan. Ya, Jauh-jauh dari betul. Makassar loh ya. Terima kasih mau datang ke studio kami. Oke, Tante Tiwi ini aktivis Pertapi di regional Sulawesi Selatan. Itu regional termuda yang kita bentuk gitu ya. Tapi pergerakannya luar biasa sekali nih regional Sultan ini. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kita ngobrol banyak. Oke, Yap. sekarang saya panggil langsung tim yang bareng-bareng dari pulau yang sama, calon ibu kota dari Pulau Kalimantan. Di Kalimantan Timur ada Tante Anissa, halo Tante Anissa, dan Tante Eka. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Tante wabarakatuh. Anissa ini panggilannya Abel. Mungkin lebih enak saya panggil Abel ya. Ya, itu semacam ini ya, kayak tanda kasih dari Pertabi gitu ya. Jadi Tanda Abel kasih itu, dari Pertapi. jadi begitu masuk Pertabi langsung dikasih nama nih Abel. Ya, nama Tapi kita Abel. nggak usah bahas lah ya Abel Tapi itu nggak apa. usah bahas Abel kepanjangannya apa ya. Bella. Bella. Ya, Nanti aku juga nagih ini, nagih nama Nama ini ya, kasih dari Pertabi nickname. ya. Iya. Tapi jangan deh Mbak. Mbak jangan kalau ya. tahu artinya Abel, Oh, itu nggak nggak usah boleh mending nggak diekspos usah. ya. Anissa Lampang, udah Anissa itu aja. Lampang. Ya. Nah, ini Mbak Eka. Mbak Eka Ya, ini sebenarnya saya ingin kasih julukan juga. Coba dong cari julukan karena yang namanya Eka ini banyak loh gitu.
Mbak Eka Ada, ada julukannya nggak? enggak Eka aja, Ci. Eka aja ya, Eka aja ya. Jadi namanya Eka aja ya. Gitu ya Bel. Kok Kirain gitu? kirain Apple, Ebas. Eba. Apple. Biasanya kalau Apple, Polnya itu kan Poli I nama keluarga. Oh Apa? ya, tapi kan Poli di I, DPD Kaltim Mbak Eka dipanggil Apple. Iya, Apple, poli, Iya, Poli. Poli I-nya dua. polisi. Poli I, Oh, emang itu kuping. yang pemain bulu tangkis itu loh. Oh, aduh, kaptek aku. Waduh, Ada. Siapa namanya Mbak? Gracia Poli I. Ya, Gracia Oh, Poli. Gracia Poli. Ya, 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 ya. Oh, berarti satu marga ya, Mbak Eka ya. Ya, Satu marga ya, berarti So- saudaraan ya, Mbak ya. ya begitulah. Panjaitan gitu. Mbak Pas Eka mungkin merasa berkeluarga ya kan? Iya, dia Gresianya enggak. merasa enggak? Miss Poli-nya merasa nggak gitu ya, ya. Itu dia. Oke, oke teman-teman sahabat Pertapi, waduh, saya ini paling ganteng nih. Baru kali ini saya satu-satunya yang paling ganteng, ya kan? Tengah aja Yang kayaknya. lain cantik-cantik gitu ya. Aku jadi speechless ini. Oke, eh, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Mbak Tiwi, Mbak Eka, Tante Abel ya. Saya panggil Mbak nanti malu marah dia. Saya bukan Mbak-Mbak gitu kan. Jadi Tante Abel, terima kasih untuk kehadirannya. Jadi kalau saya spill sedikit, tadi Tante Tiwi di Sultan, kalau Mbak Anissa Lama Mbak Eka ini di DPD Kalimantan Timur gitu kan ya. Nah, mungkin sebelum mulai biar kita kenalan dulu nih, biar tak kenal maka tak sayang. Barangkali bisa diceritakan dulu eh, sekarang lagi ngapain, lagi sibuk di mana, aktivitasnya apa dan sebagainya gitu ya. Ini bukan kurikulum vitae ya, jadi jangan kaku ya. Ini bukan interview HRD, jadi santai aja. Kita mulai dulu yang dari paling ujung lah, dari Tante Tiwi dulu lah. Sibuk apa ini Tan sekarang Tan? Ya, sibuk urusin suami, Om. Iya dong, harus diurus dong. Jadi kayak yang inisial A itu, suaminya nggak Iya. diurusin gitu, enggak. Yang ngurusin, bahkan Ya. suami yang lain diurusin juga. Loh, jadi sekarang di mana ini Mbak Mbak Tiwi ini? Ya, iya Om Tommy. Sekarang tahun ini saya bergabung, alhamdulillahnya dengan Petrolab Service ya. Oh, Salah satu sponsor kita juga pada hari iya, ini. iya, 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 iya. Ini nggak ada maksud loh ya, jadi bintang tamunya dari Petrolet. Ada loh. Saya malah baru tahu bahwa kita nge-sponsor ini. Ya, Podcast, heeh. iya, iya. Berarti Dari sekarang di Petrolab ya, Mbak Tiwi ya. betul, betul. Dan itu semua dari relasi-relasi Pertaabi ya, sampai bisa bergabung di Petrolab Service saat ini. Dan sebelumnya sih pengalamannya ada 18 tahun ya di dunia otomotif. Dan Hmm, tahun ini saya mencoba mencari ilmu lain. Ya ilmu tidak harus dalam satu bidang saja ya Om ya, menurut saya betul, ya. betul, betul. Di mana-mana bisa ditimba sebelum kita ditimba susah nanti ya. Gitu. Dalam banget ini ya, dalam. Memang nggak inspiratif loh kalau sama Mbak Tiwi itu. Kalau sama Anissa itu, nggak ada inspirasinya. Oke, oke. Jadi Oke. masih area Makassar aja Mbak Tiwi coveragenya atau ditambahkan dengan negara Ya, lain? eh saat ini kita lagi ekspansi untuk wilayah Sulam Papua ya Om, regional Sulam Hmm. Papua. Ya PR-nya banyak. Mudah-mudahan nanti kita juga akan ada acara nih. Pertama, gathering Petrolab Hit the Road Makassar ya, tanggal 25 Tanggal Oktober. 25 ya. Mudah-mudahan ya boomingnya bisa menggema. Jadi Wah, amin, wilayah amin, Sulam amin. Papua ya makin kenal yang namanya Petrolab gitu. Ya, 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 ya. Mudah-mudahan sukses lah ya. Siap Om, thank Ya, you. thank you Tante TV. Waduh, memang selain rumah tangga juga di karir juga nggak ketinggalan ini ya. Mainannya mainan timur ini ya, daerah timur, Ya, ya, timuran ya. ya, timuran. Oke, sekarang kita ke Mbak Eka deh, Mbak Eka aja, Mbak Eka aja, Ya, aja. Mbak Eka aja. Mbak Eka ini kayaknya sering ngelintas negara ini, seringnya ya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Mbak Eka, apa aktivitasnya sekarang, lalu macam-macam lah.
Wih, Gosip mungkin. Oh, nanti dulu kalau gosip. Atau jangan bahasan gosip-gosip. terakhir ya. Nggak, ini pas kebetulan lagi libur, jadi nggak kemana-mana, ngurus anak. Tadi ambil rapot, ya Oh ya, kan? udah Ada rapotan ya? banyak. Udah bagi rapot, SD, Hmm, SD, ada SMA, ada kuliah. wih, Tuh ya komplit kan? ya. Komplit lengkap. Bikin Jadi satu lagi dong yang balita dong. nggak ada yang bikin. Udah Oh, stop. pabriknya ya, bahan bakunya ya. Itu gosip baru itu, gosip baru. An- Kayaknya kita perlu expose nanti. Oke, berat. Kalau Ya. kemarin kelihatan di Australia sama di Malaysia itu ngapain tuh Mbak Eka? Oh iya, ini kan dulu saya kan aktivitasnya ya sama Mbak Tiwi 18 tahun kerja tapi Hmm. di laboratorium oli. Kalau Mbak Tiwi kan hardware-nya, saya Hmm. software-nya gitu kan. Nah, terus Oh. 2018 keluar, buka usaha sendiri, supply ya di situ-situ juga sih bidangnya. Jadi nyambi, nyambi jadi konsultan kemis, konsultan karena background saya kimia, jadi saya nyambi jadi konsultan di Australia. Jadi juga Hmm. sama. Jadi ilmu yang ada, pengalaman yang ada dipakai gitu kan. Ya Ya, kalau gitu ya. dalam keadaan kepepet gitu, semuanya dikeluarkan powernya. Yang penting Semuanya kalau dikeluarin powernya ya, emang. ya Ini katanya kemarin the kalau power of Malaysia, emak-emak ya kan? iyalah ya kan. Ke Kalau Malaysia yang kemarin ini potensial yang baru. kemarin foto lagi ada tuh videonya viral tuh di YouTube lagi ngasih makan tapi backgroundnya Menara Petronas gitu ya. Tuh. Di sambil Oh itu ngemil. bawa itu bawa produknya teman. Jadi Oh, saya terima kan endorse ikut juga ya? banyak komunitas, ikut Hmm. womanpreneur, ikut terus tangan di atas ikut banyak lah gitu kan supaya ini. Jadi kalau misal pas mau berangkat, kadang teman-teman tuh yang tolong dong Mbak diiniin gitu kan, ya nyambi lah, Ya, 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 nggak ya, free ya. lah, ya kan. Kayaknya No, followernya ya teman. followernya udah banyak nih ya. Iya teman. Enggak di private kok itu. Ya, 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 ya. Kalau terima endorse nanti saya kirim dong. Saya tolong di endorse kan ada produk baru. Aku Namanya kasihan kalau kalau endorse Mas Tommy. namanya Autoloop dari Mbak Anissa. Iya benar. Itu mau launching kan minggu depan. Iya, dia udah mau booking booth sendiri di seminar. Perlu brand ambassador ya. Iya. Keren dia. Boleh. Nah, ini langsung nih nyambi nih bukan nyambi ya. Nyambi Langsung banget. nyambung ke guest star berikutnya nih, Mbak Anissa Lampang nih. Mau Ini kalau digaduk. denger Kamu itu denger dirimu Mbak Tiwi, langsung nih. iya. Jadi kan Mbak Tiwi dulu baru Mbak Eka. Kayak gue ini siapa gitu loh. Iya Ini gitu. orang dua udah keren-keren banget kok. Gue udah nggak keren ditaruh di Aku terakhir jadi lagi. jadi berpikir jangan-jangan salah saya ngundang bintang tamu. Aduh ya. Kalau saya sih Om Tommy baru join di apa? Pertambangan tuh baru 2019. Om. Jadi Hmm, masih baru gitu. dulunya di mana? Saya pernah di, oh ini kayak interview HRD beneran nih ya. Halo, Mbak Tiwi kan tadi bilang saya di otomotif, sekarang di Ya, 18 tahun gitu kan. oh, Mbak Eka di di pertambangan, lab service 18 tahun. Saya selama kurang lebih 13 tahun ini udah kayak kutu loncat dari tour and travel, kemudian jadi apa koordinator MICE, meeting apa conference and exhibition, kemudian di perhotelan pernah jadi resepsionis, pernah jadi sales, reservation, kemudian di apa advertising juga pernah dan sekarang berakhir di sini, Pak. berakhir di sini. Berakhir gitu aja. Masih. Kok berakhir sih? Ya, Enggak maksudnya, karena nggak akan pindah bidang lagi, Mbak Eka. Oh Ini iya. udah Ya. karena Hebat kan ya udah kan. ada Mulainya dari 2019, tahu-tahu sekarang udah jadi owner. Coba. Wih. Aja jalan tunggu hidup. belasan tahun baru bisa jadi owner, aduh. ya kan? Mungkin Nggak nanti bisa berarti apa-apa. nanti khusus videonya Anissa nanti saya bikin gini, resepsionis yang akhirnya punya perusahaan sendiri. Wow, Wih. Keren. bombastis kan Tapi ya. ya itu padahal
Padahal berapa bulan yang lalu tuh masih struggling mau ngapain setelah resign gitu kan. Tapi ya rezeki dari Allah kita nggak tahu. Tahu-tahu ternyata jadi owner. Ya, alhamdulillah gitu kan. Ya. Karena resepsionis itu banyak kenal dengan orang. Mungkin salah satunya Bapak Mungkin komisarisnya. karena join Pertabi kali ya. Iya. Oh, oke. Kayaknya ini rezeki join Pertabi loh, Om Tommy, beneran. Kalau saya nggak join, kalau saya nggak join Pertabi, mungkin saya sampai sekarang masih jadi sales. Itu sudah langsung pertanyaan kedua itu. Itu pertanyaan Iya. pertama dari mulai kisah kasir sama kisah karir sama keputusan gabung ke Pertapi ya kan. Oh, siap. Pinter ya moderatornya Langsung. ya, membawakan acara ya. Iya. Iya. Harus Diri gitu, sendiri. satset. Memuji diri sendiri ini. Iya. Oke, emang enak nih ngobrol sama woman-woman ini. Jadi saya nggak perlu banyak expose, keluar sendiri gitu. Iya, kayaknya dipancing dikit, keluar semua ya. Keluarnya banyak. Kita nggak bisa ngerem. Oke. Mbak Eka ingat ya, Mbak Eka. Makanya aku dijaim loh dari tadi. Udah jaga-jaga nih. Oke. Tenang. Ini memang nanti viewernya pasti paling banyak ini nanti episode sekarang ini. Karena kalau nggak nonton bisa dimarahin sama Mbak Tiwi, dimarahin sama Anissa, sama Mbak Eka, nonton gitu kan ya. Pokoknya di grup Pertabi Media kita pagi aku, siang Mbak Tiwi, sore Mbak Eka. Ayo, Ah, Remindernya ya. kita kan Makanya. viewers hunter, guys. Viewer hunter, ya. Nah ini aku tanya dulu nih, ini privilege-nya dari regional yang pertama ya, Mbak Tiwi ya. Jadi kalau di Pertapi itu kan regional Kalimantan Timur itu kan adalah regional pertama yang dibentuk oleh Pertapi gitu ya. Nah, eh, Anissa sama Mbak Eka ini kan salah satu dari penggiat regional Pertapi Kaltim gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang pertama kali ada di pikiran kalian tuh sehingga kalian tuh ingin bergabung? Terus sebenarnya apa sih waktu itu yang dilihat dan harapannya? Lalu pertanyaan berikutnya, sekarang kayak gimana? Sesuai harapan atau tidak? Ayo monggo, siapa dulu? Mbak Eka dulu deh, boleh. Oh, aku tuh gabung di Pertawi 2018 apa 2019 saya lupa. Jadi kerja jadi freelance konsultan untuk bikin laporan hasil analisa itu kan perlu ilmu mesin. Nah, sedangkan aku taunya cuman kimia, proses di lab, terus nanti hasil analisa ini mau diapain nih gitu kan. Nah, pas waktu itu harus bikin laporan hasil analisa coolant. Percayakan wanita disuruh bikin analisa coolant, nggak ngerti. Terus di Facebook tuh keluar tuh Pertabi ada ngasih seminar webinar kalau nggak salah webinar tentang coolant. Oh, ingat aku. Nah, ada Pertama-tama. kan? Nah, itu akhirnya ngikut. Terus kalau harus daftar dulu. Saya ikut terus daftar, bayar, dapat lah season pertama. Wah, keren nih dapat. Itu saya download tuh. Jadi laporan itu berdasarkan itu. Jadi Itu jangan Ahmad berharap Yani kayak itu. pinter banget itu. Ahmad Yani itu dulu kalau nggak salah tuh. Nah, ya benar. Nah, terus udah. Jadi akhirnya nyandunya, oh aku harus belajar gear lagi nih. Gear itu gimana? Terus nyandu lagi, oh harus belajar engine lagi nih. Keterusan. Terus tahun lalu kalau nggak salah pas mau ada acara seminar offline ya, itu diajak sama Pak Toto. Tadinya di grup cuman ada nggak sampai 100 ya yang di awal itu, terus tahun lalu itu langsung bum 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 jadi banyak. Terus diajakin jadi panitia untuk acara seminar, ternyata ada kerjaan di Australia kan, berangkat pas hari hanya nggak ada. Ya itu tuh awalnya. Jadi nyandu. Nah sampai sekarang kalau misalnya Yang ditanya harapannya sesuai nggak gitu, oh sekarang malah lebih laju lagi, nggak perlu nunggu seminarnya, bisa langsung japri. Japri tenaga ahlinya kan, ini di customer ada kasus ini nih mau dibongkar nih engine-nya, ntar dulu Pak, seolah-olah saya yang pinter tuh nanya, Pak Ponco, ini kasusnya begini nih, ini yang dibongkar apanya tuh kan. Oh, jadi sesuai aja sih harapannya. harapannya sesuai malah Bion ya. Ini Anissa kabur ini. Mau ditanya kabur sih. Memang agak unik, tapi biar aja nanti dia nyusul ya kan.
Kalau nggak kita rasanin aja, mumpung dia belum datang. Oh, udah connecting audio. Mau dirasanin nggak, Munis? Ternyata kamu udah. Tapi enggak ini. Biasanya yang hilang-hilang aku, kenapa jadi kau yang hilang-hilang? Ya itu makanya. Iya. Biasanya Mbak Eka tuh suka kayak kita lagi makan, terus tahu-tahu Mbak Eka kemana? Nggak ada. Tahu-tahu ditelepon, oh aku udah di sini guys. Tahu-tahu tidur di sini. Kita di Makassar, tahu-tahu udah disidrap beliau kan? Ya, ya, ya. Mana ada isi draft itu sudah selesai acara. Oh, Di oh Sidrap iya. yang ada itu ya, kincir angin tuh ya. Ah, aku Tapi tuh kan mau baik. private. Enggak, kan aku itu baik sama sponsor gitu kan. Karena sponsornya Pertabi itu harus di treatment lebih baik gitu loh nih. Oh ya. Jadi tahun depan lagi gitu. Oh, Betul. itu Ada anak menarik banyak itu. ini. Luar biasa. Betul. Nanti dibocorin sama Mbak Ani. Nanti gosipnya nanti. Tahan dulu, tahan. Nanti. Tahan. Kita lagi gosipnya ya. Oke, itu tadi dari Mbak Eka. Jadi diawalin dari kebutuhan di dalam pekerjaan, kok ternyata ketemu dengan informasinya ada di Pertapi dan akhirnya bisa digali. Bahkan sekarang nggak perlu nungguin ada webinar atau ada seminar, langsung japri ya. Bisa japri. Langsung japri, emang luar biasa ini. Biasanya kalau yang japri mbak-mbak itu bapak-bapak Langsung itu dijawab. jawabnya cepat gitu ya. Tapi kalau yang japri saya jawabnya bisa 3 hari lagi gitu. Emang itu Itu kelakuan. privilege, Pak. Itu privilege. Privilege. Makanya kadang saya suruh nelpon, tolong yang nelpon yang mbak-mbak aja yang nelpon gitu ya. Nah, ngomong masalah nelpon ini, Anissa kemarin saya suruh nelpon ini. Nah, kita sekarang nyambung ke Anissa nih. Kalau kamu kenapa nih kamu gabung sama Pertapi, harap apa yang kamu lihat waktu itu dan sekarang bagaimana? Jangan bilang kamu dipaksa sama Om Toto. Memang Om Toto itu memang begitu kelakuannya, tapi jangan bilang itu ya. Saya lebih dijebak sih, Pak. Gimana? Jadi kan di DPD Kaltim tuh ada wakil tuh si Om Amir gitu kan. Kebetulan kan saya emang lebih dulu kenal sama Om Amir nih. Jadi waktu itu kayak, Tante mau ikut nggak perkumpulan tenaga ahli alat berat nih? Kita bisa diskusi bla bla bla. Nah, saya posisi waktu itu kan masih sering canvassing nih, jadi nyetir. Iya Om, aman, gampang aja. Terus sama dia dibayarin. Udah aku bayarin ya, udah aku isi, udah tahu-tahu udah masuk lah. Terus ketemu Om Toto, ya kan? Ketemu Om Toto, terus ada seminar offline di Samarinda yang di Haris, udah langsung dicekokin tuh. Oh, kamu ikut aja gini, habis itu udah join, ikut di seminar yang di Makassar, berangkat juga. Tahu-tahu pulang ada meeting pengurus, ya kan? Saya diajak, padahal kan udah belum pengurus nih. Diajak terus, Bel, lu ngapain ya di Pertabi? Nggak tahu Om, ikut doang gitu kan. Ya udah jadi bendahara deh. Ya udah, saya pikir selama ini kan di beberapa organisasi tuh kalau bendahara tuh nggak ada kerjanya Pak, ya kan? Jadi ketika ditunjuk jadi bendahara, saya bilang oke, Om, gas, nggak apa-apa, jadikan. Tahu-taunya ternyata paling banyak kerjaannya. Iya, iya. Itulah kalau Jadi gitu. berhubungan dengan tenaga ahli itu harus waspada karena ahli sudah. Bener ahli. Jebak ya kan. Iya, tapi apa yang terjadi sekarang harapannya di Pertabi sih udah lumayan besar banget ya. Jadi di Pertabi tuh relasinya tuh luar biasa hebat, seperti kayak Mbak Eka tadi bilang, kalau kita tuh lagi perlu ilmu apa tuh kayak udah ada orangnya gitu loh. Kita tuh tinggal japri, oh kalau ini kayaknya ke Pak Ponco nih gitu kan, oh kayak gini kayaknya ke Pak Ahmad Hidayat nih, oh ini bisa ke Om Tommy nih, ini bisa ke Om Toto gitu kan. Padahal di circle DPD Kaltim aja, itu ilmunya udah banyak, kita nggak usah keluar ke DPP dulu gitu kan. Di DPD aja kadang saya konsultasi ke Om Toto kalau ini gimana gitu kan. Karena kita perempuan ini kan memang jualan nih di mining, tapi kan kita nggak bener-bener ada basic mekanik itu gitu kan, apalagi unit alat berat gitu. Nah makanya harapannya sekarang di Pertabi ya kita target seperti target lah 1.000 anggota dan pasti akan tercapai. Mudahan kita dengan podcast apa kita bisa lebih ya, kita jadi ini organisasi perkumpulan nomor 1 di Indonesia. Siapa takut? Amin. Wah. Semangatnya luar biasa loh ini. Oh iya, harus semangat Pak. Membakar dan membahana ya kan. Pokoknya kalau join di Pertabi harus satset dah. Satset. Iya. Apa itu? Satset buat farewell gitu ya. Iya.
Oke, lanjut. Oke, apa itu Tahan, gosip Pak, baru? tahan. Tahan, 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 tahan. Itu gosip nanti. tahan. Nah, Tahan, sekarang Pak. Iya. sekarang kita geser nih ke Sulawesi Selatan nih, karena kita tahu Sulawesi Selatan ini regional yang paling muda ini. Baru kita deklarasikan bulan Mei kalau nggak salah ya, Mbak Tiwi ya. Betul, betul Ah, sekali. Om Tommy. saya tahu cerita kejadiannya Mbak Tiwi ini kabur berapi, tapi nggak apa-apa, biar semua tahu gitu kan. Iya. Jangan-jangan dijebak juga nih. Silakan Mbak Tiwi, disampaikan aja. Tell the Iya. truth, ya kan? Iya, itu sepertinya sudah tertebak semua ya jebakan-jebakannya dari mana ya. Tapi bukan saya itu, Pak. Yang Tapi tukang jebak itu bukan. jebakannya luar biasa, membawa berkah nggak sih Mbak Anissa ya, Mbak Eka? Sangat berkah, Jadi, luar biasa ya. pokoknya Pertabi. Jadi Masya Allah banget ya, Om Tommy. Kemarin itu saya juga dapat pertama kali informasi mengenai Pertabi sebenarnya dari Pak Mas Toto, ya dari DPD Kaltim. Ya, Gila ya luar orang biasa itu ya, ya. guys. Jebakannya Toto antar lagi. pulau. Jadi kayaknya Toto ini nanti yang perlu jadi Pak Toto yang jadi calon berikutnya. Betul. Kita korek-korek kelakuannya. Ya. Luar biasa sih kalau beliau. Kalau memang saya dengan Pak Toto sudah kenal beberapa tahun sebelumnya ya, karena kita banyak apa lagi namanya kerjasama kemarin waktu saya masih di dunia otomotif, banyak menggunakan jasa-jasa dari company beliau sebelumnya, dan alhamdulillah dengan hubungan itu masih berjalan sampai suatu saat Mas Toto telepon tuh kabarin, Mbak Tiwi tahu Perta Abi nggak? Sebenarnya masalah Perta Abi ini sudah pernah disonding Om Toto tuh sama suami saya, malah padahal. Cuman karena suami saya bukan asli Sulawesi, sempat dilempar tuh, ya udah sama istri saya saja. Nah, akhirnya bergabunglah secara tidak sengaja di Perta Abi ini. Dan itu waktunya sangat-sangat mepet ya dengan acara rencana launch kita di Parta Abi bulan Mei kemarin itu. Iya. Sangat dekat waktunya, ya. Tapi alhamdulillah ya dengan personil yang sedikit waktu itu tapi luar biasa animonya di wilayah Regional Sultan ya Om Tommy kemarin. Dan sejauh ini sih ya dari Parta Abi sendiri banyak memberikan ilmu-ilmu baru buat saya juga. Kemudian isu-isu terupdate ya banyak banget nih kita terima dari setiap apa namanya grup-grup yang kita punya ya Mbak Anissa, Mbak Eka yang bejibun itu. Tapi luar biasa Grup informasinya grup-grup yang update banyak terus. itu. Tapi Iya, iya, banyak-banyak iya, iya. informasi dari pakar-pakarnya yang kita terima, dan alhamdulillah itu sangat mensupport juga pekerjaan saya yang sekarang, Om Tommy itu. Siap, siap. Jadi kalau Mbak Tiwi sendiri ngelihat growth-nya Pertabi sekarang gimana sih? Terutama kalau di regional Sultan. Iya, Regional Sultan ini eh, ya meskipun animonya kemarin cukup besar ya waktu apa namanya kita acara, cuman memang waktu yang berat untuk menyatukan antara member yang satu dengan member yang lain ya, anggota Pertabi atau teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah kita juga masih berusaha menyesuaikan ya tugas-tugas dari eh, apa namanya DPD nanti seperti apa yang harus kita jalanin di Regional Sultan. Dan ya harapan saya sama tadi ya Mbak Anissa, target kita 1.000 member, kita juga masih berjuang nih di Regional Sultan untuk terus nambah member. Mudah-mudahan target tahun ini juga bisa terpenuhi ya. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Ya, 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 ya. Luar biasa ini kalau sama eh, pejuang-pejuang wanita ini nggak ada matinya ini ya. Tadi saya tertarik apa namanya eh, statementnya Anissa nih ya. Meskipun backgroundnya bukan di mekanikal atau mungkin bukan di basicnya bukan di alat berat, tapi ingin bergabung ke Pertabi gitu ya. Nah, sebenarnya eh, kalau ibu-ibu ini sendiri ya, ibu-ibu semua kan ya. Kalau Iya, Mbak ibu-ibu. kalau Mbak ini semua gimana sih ngelihat
sebenarnya apa sih peran wanita di dalam organisasi seperti Pertabi ini ya sebagai organisasi profesi. Tadi kalau Anissa ngerasa bendahara gitu ya. Kalau bendahara itu Iya, memang paling sensitif kalau duitnya dipegang sama mbak-mbak itu aman deh gitu kan ya. iya kayak lebih pelit sih. Kayak mau beli lemari tuh yang ini aja deh Om Toto, ini lebih Nah, ini murah yang gitu kan. ini 2 rak Iya, tapi space-nya banyak gitu kan ya. bener gitu. Ini ada Jadi diskon di sini gitu ya. Selisih 100 betul. ribu aja mau keliling 2 toko ya. Iya bener. Ah, ini saya tanya dulu nih sama Mbak Hmm. Mbak Eka dulu deh. Mbak Eka, kalau Mbak Eka sendiri ngelihat sebenarnya apa sih? Atau mungkin dari sisi Mbak Eka sendiri setelah bergabung ini, sebenarnya lebih luas lagi peran wanita dalam organisasi profesi seperti salah satunya Pertapi. Tadi kan Mbak Eka juga udah banyak ikut organisasi yang lain tuh. Ada organisasi sosial, ada juga organisasi apa namanya di daerah. Nah, Kayaknya, nah, monggo Mbak Eka. sama senam apa sih? Kalau kalau perempuan ya, kebetulan kan saya STM, Mas. STM dong ya kan. Toto itu adik kelas saya, cie. Senior gue. Nah, kalau misalnya yang di Pertabi ya 11-12 aja lah ya kan, kalau misalnya sama sama yang kasus di STM gitu kan. Ini tempat laki-laki gitu. Tapi sebenarnya laki perempuan sama. Di organisasi itu punya tempat kedudukan yang sama. Bahkan ini nih ada survei nih kalau di organisasi, kalau pemimpinnya perempuan itu lebih berwarna gitu kan. Apa namanya? Lebih 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 apa mikirnya itu lebih detail gitu. Kalau cowok kan, ah yaudah A B C D sikap gitu kan. Kalau perempuan kan A B C D, ntar tunggu duitnya belum ada. Tahan. Kalau ada duit juga kan, tunggu segini aja boleh dipakai, nggak boleh semua. Nah, itu Cari dulu yang diskonan. cari dulu gitu kan. Kalau enggak, ntar sponsornya udah banyak belum? Kalau belum banyak, jangan pakai ini dulu gitu kan. Kerja dulu, kerja kerja ya itu kalau perempuan. Jadi perempuan Ya, 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 ya. pemikirannya lebih detail. Jadi untuk apa namanya balancing ya. Ya udah balancingnya. Ya, ya, ya. Nah, ini kalau sekarang saya yakin itu suaranya mirip nih, mirip dengan suara Mbak Ika kalau pertanyaannya sama. Saya modif sedikit. Buat Ganti. Abel, buat Abel ya, Bel. Jadi selain juga peran, Hmm. selain juga peran gitu sih. Apa sih improvisasi yang menurutmu bisa diekspos dengan adanya semakin banyaknya wanita-wanita Pertabi? Iya, jadi kalau misalnya dalam satu perkumpulan atau organisasi itu ada perempuan gitu kan, eh, pola pikir ketika mau bikin acara sesimpel gitu kan. Kalau mau bikin acara, laki-laki kan lebih ke oh yang seperti ini seperti itu. Nah kalau perempuan kita kan bisa mewarnai gitu loh, mewarnai. Terus di acara itu nanti ada lebih softnya gitu kan. Kemudian kalau misalnya lagi meeting, biasanya kan laki-laki tuh tembak sana tembak sini gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ada perempuan itu kita di dalam satu organisasi atau DPD kita sendiri, nah itu biasanya ide-ide kita tuh menjernihkan pikiran bapak-bapak ini lebih kayak oh ya slow dulu, santai dulu gitu kan. Karena kadang kalau semuanya laki-laki, egonya kan sama tuh. Nah, ketika ada Ribut ya, perempuan, ada kami. Iya, jadi ada kami jadi di sini ribut. profesasinya tuh lebih 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 soft gitu loh, lebih kalem gitu kan. Tapi Iya, lihat iya, dulu iya. perempuannya juga. Kalau perempuannya kayak saya sama Mbak Eka juga kadang barbar sih. Kadang malah bikin ribut ya. Kadang malah kita kompornya. Oke, 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 oke. Menarik, menarik, menarik ya. Jadi nanti harus perlu ada divisi divisi wanita ini di Pertapi karena saya lihat anggotanya juga udah mulai data terakhir itu udah hampir 15% dari total keseluruhan. Yang tadinya Benar, mungkin sebenarnya. cuma 2% gitu ya. eh, Lama-lama juga sudah semakin banyak gitu. Nah, artinya kalau saya lihat sebenarnya kalau bicara tenaga ahli itu gender it doesn't matter katanya. Jadi maksudnya mau backgroundnya dari mau laki-laki atau perempuan, diversity-nya juga sudah balance. Jadi ya sebenarnya banyak juga sih tenaga-tenaga ahli yang perempuan gitu, yang berkaitan di alat berat. Mungkin bukan yang mekanik atau mungkin juga ada yang mekanik, tapi mungkin bukan mekanik.
Tapi di bagian yang lain, di logistik, supply chain, seperti tadi lab analis dan sebagainya gitu ya. Bahkan event organizer kayak Anissa ini juga termasuk tenaga ahli ya kan. Apalagi ketika Iya kita benar. sudah targetnya eksternal, maka harus ada yang range nih gitu kan. Mbak Tiwi juga ya dengan cuman berapa orang waktu itu kita adain khusus skornya di Sultan cuma berapa orang tapi bisa jalan gitu kan ya. Meskipun ada bantuan juga ya, namanya kita satu organisasi Iya, disupport dari Kaltim ya. Oke, Betul. oke. pokoknya moto kita, Ada yang masuk. pokoknya moto kita, moto kita di Kaltim tuh Kaltim untuk semua. Oh, Jadi jadi dibutuhkan di regional manapun kita nanti gini, berangkat kok. nanti kalau sudah IKN-nya ada ya pusat pindah ke sana. Jadi otomatis pergantian pengurus. Jadi yang Kaltim Reshuffle jadi dong, Pak. pusat. Oh, Reshuffle. boleh. Sudah nanti saya bisa enak, nanti saya handover ya. Jangan dong. Nanti Bapak spesialis anu aja, podcastnya aja. Oke, nah ini sekarang kita masuk nih ke topik berikutnya nih, gosip-gosip. Iya. Kok Asik. langsung ke Ini yang gosip-gosip, kan ditunggu. baru 3 deh. Rasanya nggak sabar malah dia. Mbak Eka bawa catatan, kayaknya baru pertanyaan ketiga deh. Makanya ini pertanyaan ketiga itu Langsung gosip. Nah, inilah manfaat perempuan kan. Kalau laki-laki kan suka nggak sesuai schedule tuh. Ngomongnya A, B, C, D, Oh, E iya. gitu kan. Udah langsung lompat. Nah, itulah fungsinya kami di sini, Pak. Tarik dulu, tenang, Pak. Nanti dulu Tenang, gosipnya. tenang. Tenang, Belum tenang. malam, Pak, belum malam. Tenang, ini baru nomor berapa sih tadi? Belum panas, Om Romi, belum panas. Gosip, Buru-buru lagi. gosip, gitu kan. Kayaknya Om Tommy banyak gosipnya, guys. Tahu Kayaknya ini. banyak unek. Enggak. Duh, ini kan narasumber yang terpercaya, jadi kita perlu minta pendapat, gitu kan. Oh iya, siap. Siap. Tapi kita nanti nggak akan nyebut nama, tapi kita sebut inisial. Gitu. Inisial AL alias Anissa Lampang. Oke, Mbak Tiwi, mungkin dari Mbak Tiwi dulu nih. Kan Ya, pasti mm-mm. merasakan gitu kan ya, kalau di namanya organisasi profesi ini kan banyak motif ya. Tadi kalau kita pas diskusi tadi ada yang tadi Mbak Eka motifnya awalnya karena nyari referensi, lama-lama nyanduk gitu ya. Mbak Tiwi motifnya disuruh suami gitu kan. Kasih instruksi dari suami untuk melanjutkan. Kebetulan telepon Om Toto yang juga sudah kenal motifnya gitu ya. Nisa tadi karena lagi nggak nyadar dia lagi nyetir ditelepon terus main ya aja gitu kan ya. Nah, berkaitan dengan motif orang-orang yang bergabung dengan Pertabi, kan apalagi namanya organisasi profesi itu kan pasti ada yang up and down ya karena mungkin sibuk dan sebagainya dan ini bukan core dari eh, core utama di karirnya gitu ya. Sehingga otomatis kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan utama, maka yang kegiatan ekstrakurikuler ini kadang dilupakan gitu kan. Nah, gimana sih kalau Mbak Tiwi ini ngelihat gosipnya kok banyak yang gonta-ganti orang, lalu banyak yang mundur gitu ya, atau mungkin nanti perlu nggak sih sebenarnya ada penyegaran gitu-gitu. Kalau Mbak Tiwi gimana? Ya, sebenarnya kalau gosip-gosip ada yang mengundurkan diri apa gimana, saya malah baru dengar ya ini tadi. Dari awal udah ada Oh, pembahasan-pembahasan itu. nggak memang sengaja saya tanya yang nggak tahu dulu. Ya, Kalau nanya Anissa, wah dia malah ngasih tahu semuanya langsung di open sama dia gitu. Saya lambe tapi kalau turahnya di Pertabi, Mbak. Tapi kalau untuk regional Sultan sendiri sebenarnya itu bukan ada yang mengundurkan diri atau seperti apa ya, lebih karena memang pindah lokasi, misalnya lokasi kerja kayak yang baru-baru ini ya terjadi ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan mencari pengganti ya pengurus yang baru seperti itu dan ini juga kita lagi diskusikan baiknya seperti apa, kandidatnya seperti apa. Nah, tapi kalau bicara mengenai apa namanya organisasi ini cukup sehat ya, saya bilang Pertaabi ini terlepas dari isu-isu A, B, C dan segala macamnya luar biasa. Kita punya hubungan satu sama lain.
beda-beda apa namanya, beda-beda wilayah padahal beda-beda suku ya, tetapi kita bisa menyatukan visi misi gitu loh di Perta Abi ini ya. Kalau saya seperti itu. Nah, ya harapan saya ya sama tadi seperti yang diungkapin. Sekarang udah 15% ya Om Tommy ya. Kedepannya mungkin Serikandi-Serikandi Perta Abi itu terus bertambah ya. Kemudian lebih banyak program-programnya di mana bisa mensupport wanita-wanita di dunia tambang, diundang diskusi lebih dalam, ditanya lebih dalam bagaimana peran dan peluang-peluang mereka yang sudah mereka jalani, dan ya kembali lagi bahwa jangan sampai program pemberdayaan perempuan ini seringkali berbentuk filantropi saja ya, Mas Tommy, seperti kayak program jangka pendek, tapi kurang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Tetapi ya seperti Mbak Anissa tadi sampaikan bahwa perempuan itu yang memberikan detail-detail dari program-program yang mungkin kaum Adam selama ini sampaikan ya. Kita lebih detail, kita lebih banyak castis-castosnya, tapi uh, it's make it happen gitu loh, Om Tommy. Dan yang kembali lagi tadi bahwa mudah-mudahan nanti sharing-sharing seperti ini dari peran-peran wanita di dunia pertambangan bisa lebih banyak lagi ya. Jangan berakhir di podcast kami saja, tetapi ada lagi wanita-wanita Serikandi berikutnya. Itu sih, Mas Siap. Tommy. Kalau untuk gosip-gosip ya itu aja sih yang saya copy ya. Kayaknya ini perlu di salah satu dewan pakarnya harus ada dari wanita deh, biar bergerak juga ini. Betul. Nah, itu dia. Oke. Oke, terus pertanyaan berikutnya, gosip berikutnya, Mbak Eka Karmila. Oh, Ini mau diekspos apa enggak ini? Boleh enggak ini? boleh. Boleh dong. Expose. Katanya Mbak Eka mau bikin undangan gitu. Tanggal berapa ya? Undangannya pakai batik. Kita udah pakai batik nih. Ya udah pakai batik loh. Iya dong. Udah Tinggal naik siap ke loh kita. panggungnya, salaman, ngucapin doa, makan kita. Udah lah Boleh ya? pakai tema, kan udah ada temanya kemarin kan ya. Keraton bukan? Iya, cuman itu si EO-nya Anissa nih mahal banget, coba dibagi. Wah, Ampun. ya sengaja memanfaatkan. Katanya, kan saya kan anggota Pertapi, jadi rate-nya naik, katanya gitu. Ya itu kita nggak Mas digabung sama ini webinar apa seminarnya offline-nya Pertawi. Itu salah. Oh, Itu salah ya. Justru kita ini menawarkan solusi yang baik gitu kan. Ini kan mau seminar nasional nih di akhir tahun nanti di Oktober yang terakhir kan ini ya, seminar jadi nasional kita sekalian kan ya. di Oktober. Maksud kita kan sekalian nih mumpung di Balikpapan, nih kita jadi O-nya deh. Oke deh, sikat aja lah sekalian gitu loh ya kan. Iya, Selesai iya. pembicara ngomong gitu kan. Lu naik Langsung dah tuh berdua gitu. naik panggung. Kita bisa dipertimbangkan, cuy. Bikin plakat satu lagi Nggak dong sih berarti. sekarang? Bikin plakat satu lagi ya. Mengucapkan Plakat, semoga berbahagia, sakinah, mawaddah, warohmah gitu kan. Romami. Amin. Aku udah biasa dibully, Mas. Tapi benar itu, benar tanggal 30 Oktober. Udah kebal. Udah bener dong. Aduh. Doa baik tuh harus kita Doa amin, baik kan? ya, doa Doa baik. baik, Ya, doa siapa baik. tahu kan langsung ya kan seminggu lagi gitu kan. Iya. Berarti, Tapi Mbak Tiwi kalau nggak dikirimin tiket tuh keterlaluan sih Mbak Tiwi. Wah, iya ya. Mbak Tiwi nanti dikirimin tiket lah, kan Mbak Tiwi orang dalam. Iya, orang dalam, iya kan. Aduh, Jadi aku selain ngomong takut-takut loh. iya, Ada kan ngunduh Mbak Tiwi mantu nggak di Jakarta nanti? Gimana Om? Enggak, Mbak Eka nanti acaranya ngunduh mantu di Jakarta kan? Oh, Kan udah mantu. beliaunya Jakarta kan? Siapa sih? Siapa sih yang mana sih ini? apa sih? Sebut kita sebut saja inisialnya ya. Banyak loh Iya. soalnya yang mana nih Mbak Eka ini? Karena Mbak Eka ini banyak nih opsinya ini. Ada ya. Ngerikan. Oke, Ngeri kali. Pertanyaannya gini Mbak Eka. Kalau dari sisi Mbak Eka nih, bagaimana Mbak Eka melihat fenomena bahwa DPD ini pamer kegiatan? Ada yang pamer kegiatan, ada yang pamer tidak berkegiatan. Oh, iya. Nah, gimana Rasanya sih? yang pamer kegiatan Kaltim doang.
Pasti lagi. Ya, Gimana melihat ya fenomena ini nih? emang pertanyaannya memang ditujukan ke kita, Mbak, yang akan dijawab. Kasih lagi. Emang nggak ada DPD lain gitu kan? Bukan, Iya. bukan. Artinya kan pasti nanti kita ini kan diskusi ini untuk mengantisipasi supaya tidak kejadian, ya kan? Nanti kan semakin bertambahnya regional akan semakin ATM, amati, tirukan, dan modifikasi gitu kan ya. Jadi ada yang memberi insight, ada yang memodifikasi, ada yang mempublis, ego juga udah lakukan itu loh gitu. Tapi ada impact negatif yang semoga nggak kejadian. Cuman kalau ngelihat persaingan antar DPD, itu gimana menurut Mbak Eka? Itu Kalau belum melihat lihat seperti sih itu, kalau yang ada nggak persaingan. fenomena itu atau mungkin mau komen? Next mungkin. Kalau sekarang sih kayaknya masih saling support ya antar DPD, masih karena DPD yang lain belum ada ide, gitu kan? Masih mengamati, mengamati tiba-tiba serut gitu kan. Ya, 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 ya. Yang serutnya itu tuh yang masih ditunggu. Nah ini belum ada nih, belum belum kelihatan. Nanti kelihatannya kalau misalnya ini udah menjadi lebih besar. Nah, kita lihat dulu ada travel yang tahun berapa tuh 2018 sampai 2017 di Makassar tuh gede banget kan dia dan menguasai semua. Tiba-tiba 3 tahun doang jatuh, hilang sama sekali. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi eh, mudah-mudahan Pertabi ini tidak langsung yang dulu 1 tahun naik, 3 tahun kemudian hilang. Hilang. Kita maunya dia naik stabil aja, perlahan, tapi terus gitu kan. Terus apa nilai Sustain ya. itu ya benar nilai positif kan sekarang udah sebagian udah dirasakan sama masyarakat nih. Next ke depannya niatnya lebih diluruskan lagi. Kita pengennya Pertabi seperti ini nih. Terus seperti itu jangan jangan ke kiri ke kanan. Kadang kan kalau udah banyak banyak pikiran, banyak masukan, banyak otak juga kan. Jadi kacau balau gitu kan. Tapi memang pasti ada perbedaan. Perbedaan itu pasti pasti ada lah. Tapi begitu dia sudah tinggi, udah banyak namanya pohon, apa makin tinggi Yang pohon, tinggi, makin banyak angin. anginnya makin kencang ya. Anginnya makin kencang. Makanya pohonnya beranak pinak aja ke bawah-bawah, bawah-bawah gitu kan. Banyak pohonnya. Ya, 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 ya. Baik angin di atas maupun angin di dalam. Kalau angin di dalam namanya masuk angin ya. tinggal kerokan aja kan beda bawah Iya. doang. Oke, oke, oke. Wah, memang bijaksana sekali nih, Mbak Eka ini. Sudah waktunya. Apa? Apa maksudnya? Oke, Apa maksudnya? Masih oke. ini jawabannya masih bijaksana, stabil dan Eh, masih dijaga dengan baik. ya, betul, betul, betul. Yang pelan-pelan, pelan, nggak usah buru-buru, Oh, tapi benar. sustain. Itu mungkin kode buat yang di sana bahwa nggak usah buru-buru, yang penting langgeng gitu kan. Jadi ini ditayangkannya kapan Mas? Sebelum tanggal 30. Oh, ini langsung nih, ntar malam langsung naik naik YouTube ini. Ya, biasanya orang digosipin agak ini ya, ini digosipin malah udah buka, Udah, korek aja semuanya. Kayak ini tuh slow banget sih. biasanya, oh enggak benar itu salah. Ini, Iya. wah, ada yang Iya. lain loh yang lebih keren daripada itu. Emang luar biasa memang ya sama momen ini gitu. Oke, ini Nisa nih ya, Nisa nih ya. Apa Iya. ya, Nis? Kamu mau tak tanya yang terus terang atau gimana ya? Terus terang aja nggak apa-apa. Terus terang I am aja. like an open book. So, Ah, Open book. oke, oke. Oke, nah mungkin pertanyaannya begini buat Anissa nih gitu ya. Nih. Tadi kalau Mbak Tiwi terkait dengan fenomena gonta-ganti kepengurusan, ada yang gabung dengan berbagai motif yang berbeda gitu kan ya. Kalau Mbak Eka tadi terkait dengan persaingan antar DPD yang mungkin bagi Mbak Eka melihat ya itu sah-sah aja, wajar-wajar aja. Yang penting semuanya saling berkompetisi sehat dan tujuannya sama yaitu semakin membumikan manfaat dari peta api gitu kan ya. Nah, betul. sekarang kalau Anissa nih, ini Yes. gosipnya gitu ya. Ini kalau semakin banyak anggota, dia udah deg-degan ini kalau mau tak tanya ini. Mau yang paling fresh atau yang agak ya agak ke belakang. Ini tapi yang ke belakang dulu lah, jangan yang paling fresh. Jadi Pertapi itu kan pernah vakum ya. Kamu tahu Ya, nggak Pertapi pernah vakum? pernah Tahu kan ya? tahu. Nah, dari 2005 sampai 2015
2020 itu Pertabi pernah vakum. Setelah Iya. pembentukan, setelah itu ada kegiatan cuman sekali. Waktu itu kita nyate bareng, temu silaturahmi halal bihalal. Setelah itu habis itu vakum. 2020 baru Pertabi itu ada kegiatan lagi. Nah, sampai sekarang. Mm-mm. Nah, kalau Anissa ngelihat ini, menurut Anissa, apakah perlu sih sebenarnya untuk menggiatkan atau apa istilahnya ya, memboost up, tahu ya memboost up ya, maksudnya men-trigger lagi Mm-mm. struktur kepengurusan biar nggak vakum lagi. Kita kan pernah punya pernah punya pengalaman kurang enak ya, namanya juga lagi membangun vakum hampir 5 tahun, setelah itu jalan lagi. Nah, gimana caranya dengan struktur yang ada supaya nggak kejadian lagi seperti kemarin? Apakah harus nggak aktif ditendang atau di coaching, di dibina gitu kan ya, atau juga dimasukin dengan orang-orang dari apa namanya, dari bidang yang lain, misalnya bidang bidang sales, bidang Ya. yang lain ya Gil- selain dari itu. gil- Nah, kalau Betul, dan betul, nanti betul. kalau banyak yang masuk dari bidang lain, kamu khawatir nggak bahwa esensi dari tenaga ahli alat berat itu akan semakin bias gitu. 5 loh Betul. pertanyaanku loh ya, kalau nggak kamu jawab semua kamu nggak tahu. Banyak banget ya. Biar Jadi langsung habis, biar langsung habis ininya apa namanya? ya langsung habis, langsung tutup ya. Langsung nih. Iya. Jadi masalah tadi apa tempat vakum ya. Jadi kan kita kembali lagi ke esensi sebuah perkumpulan gitu kan. Di perkumpulan itu kan banyak kepala yang dikumpulkan untuk satu visi misi ya kan, seperti itu. Nah, di mana-mana yang namanya perkumpulan dan organisasi itu kan kembali ke individunya lagi Om. Karena ada beberapa individu itu yang kita kembali ke motif tadi gitu kan. Ada beberapa orang yang biasa disuapin sama orang yang biasa mencari gitu loh. Jadi di organisasi itu kalau sudah diisi sama orang-orang yang biasa mencari, mengejar, itu pasti organisasinya akan jalan gitu lah. Nah, kembali lagi ke struktur pengurus gitu kan. Kalau kita taruh pengurus itu adalah orang yang biasa disuapin, maksudnya yang dia tuh biasa di udah yang ada aja gitu dia kerjain gitu kan. Ya pasti kepengurusan tuh nggak akan jalan. Nah, mungkin ya itu mungkin yang terjadi kemarin kenapa bisa sampai vakum lama kemudian tiba-tiba running lagi 2020 langsung udah langsung sampai ratusan ratusan orang berarti kan pengaruhnya ada di pengurus gitu kan kembali lagi ke individunya. Apakah di pengurus itu perlu di reshuffle atau di coaching ya pasti perlu dong ya pasti harus di coaching dulu sama seperti kami di DPD Kaltim itu kan ketuanya agak saklek tuh kita nggak usah sebut nama lah inisialnya aja lah Toto gitu kan. Iya, nggak Beliau usah itu kan disebutin namanya nggak boleh, inisial aja sih, Toto kan itu kan. udah Toto gitu kan. Beliau tuh kan Apa sih lebih itu? kayak model mungkin karena juga DPD Kaltim ini adalah DPD pertama yang dibentuk kan. Jadi ibaratnya kita ini nge-leading loh. Kita bukan men-show up apa yang kita kerjakan, kita me-leading apa yang kita yang mungkin DPD lain tuh bisa contoh gitu kan. Bisa jadi DPD lain bikinnya nanti lebih bagus lagi seperti kita bikin Merdeka Cup tuh ya kan lomba futsal gitu kan. Bukan berarti kita mau show up kalau kita ini bisa loh bikin sebuah turnamen gitu kan yang sampai si pemilik stadion pun tuh mengakui Merdeka Cup itu turnamen paling niat yang pernah diselenggarakan di situ gitu kan. Nah, itu bukan show up tapi itu bukti dedikasi kami ketika kalian menunjuk kami sebagai pengurus. Ini loh, uang sponsor itu kita jadikan sesuatu yang benar-benar terrealisasi dengan baik gitu kan. Nah, kenapa pengurus itu perlu di reshuffle seperti yang ketua DPD yang kita nggak usah sebut namanya itu si Toto itu kan. Beliau tuh kan tipikal yang ketika lu udah bersedia setan, beliau kan selalu tanya ya untuk menggait member mungkin beliau banyak menjebaknya gitu kan. Tapi kalau untuk menjadikan pengurus beliau pasti ngomong kalau mau nggak join jadi pengurus DPD gitu kan. Nah, ada beberapa orang kan yang mikir, oh keren nih kalau gue jadi pengurus mungkin gitu kan di setiap event-event apa nama muka gue bisa muncul nih nama gue bisa naik nih tapi lu ketika dikasih kegiatan lu nggak kerjain gitu kan lu nggak ada action apa-apa sementara Om Toto tuh tipikal yang dia ngasih lu tugas pagi itu siang udah ditanya selesai apa belum siang lu nggak belum sore ditanya lagi gitu kan nah kenapa saya bilang reshuffle itu perlu sangat perlu karena
ini adalah organisasi yang tidak ada campur tangan siapapun, ini murni kita semua aja yang berkontribusi di sini. Jadi kalau misalnya pengurusnya adalah orang-orang yang benar biasa mencari, biasa mengejar, bukan orang yang biasa disuapin, ini organisasi ini akan jalan. Dan ketakutan Mbak Eka tadi yang pas Mbak Eka bilang, nanti udah naik, tiba-tiba turun, ya itulah perlunya regenerasi Mbak. Gitu loh. Jadi organisasi itu kalau pengurusnya itu aja, pasti akan kebosanan. Tapi kalau kita reshuffle, kita ganti, ya kan, yang udah berkontribusi banyak nanti jadi dewan pakar gitu kan, muncul lagi yang baru, ya itu kan idenya lebih fresh lagi, kegiatannya lebih bagus lagi gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya di luar dari tenaga ahli mau dimasukkan, ya kalau saya pikir sih kita balik lagi ke visi misinya kan, mencerdaskan gitu kan di dalam bidang tenaga ahli alat berat ya. Kalau terlalu jauh dari alat berat, saya pikir mending jangan, karena esensinya nanti nggak dapat udah gitu loh. Jadi, tapi kalau kayak kami gitu kan, kami memang tidak benar-benar di teknik alat berat, tapi kami jualan di mining, kami jualan yang ada melekat di alat berat itu kan masih dapat, masih satu jalur gitu kan. Tapi kalau udah di luar, misal sales perumahan, sales apa lu masukin di Pertabi, ya udah nggak nyambung. Itu udah takutnya nanti yang kejadian Pertabinya naik tiba-tiba turun karena orang-orang nanti yang ngisi bukan orang-orang yang expert lagi di situ. Gitu sih Om Tommy. Sampai Langsung bingung, habis durasi. Mau nambahin Mbak Eka, silakan Mbak Eka. bingung, bingung, tapi mau nambahin apa gitu kan? Enggak. Mbak Eka mau Ini kan nambahin. dari judulnya aja udah perkumpulan tenaga ahli Tenaga ahli. berat gitu kan. Jadi kalau misalnya dia apa yang nanti kalau misalnya anggota baru itu di luar jalur itu jadi alat ringan, Mas. Kan Jadi alat Benar ya. transportasi jadi umum. kita jadi separuh-separuh nih nanggung nih mau mau ahli beneran atau enggak gitu Iya. kan. Tapi untuk mensupport boleh, nggak apa-apa. Ya. Untuk belajar boleh. Kadang kan ada yang oh Mbak maaf karir saya sekarang di bank tapi dulu saya adalah teknik mesin gitu. Dia kan bisa Oh ya, masih itu kan masih masih nyambung, Mbak. Itu masih nyambung ya nyambung, gitu kan. benar. Bener. Sama seperti kayak kemarin kita ada ini audiens ke Uniba gitu kan. Jadi memang beberapa kebutuhan dari kampus itu sendiri pun tidak melulu tentang alat berat gitu kan. Jadi eh, bukan berarti ketika kamu kuliah teknis gitu kan, mekanik apa sarjana teknik gitu, kamu nanti jadinya mekanik gitu, enggak gitu loh. Jadi kenapa ada ilmu-ilmu lain di Pertabi seperti basic sales, basic SCM gitu kan. SCM pun kan harus tahu mekanikal itu seperti apa, karena kan yang mesan barang meskipun dia tidak langsung memperbaiki si unit gitu loh. Jadi maksud saya itu benar-benar anggotanya yang ada hubungan dengan tenaga ahli alat berat seperti itu. Nah, Harus sharing-sharing juga berarti ya. Harus difilter. apa itu? Ketika kita merekrut anggota atau ngadain season apa gitu kan, kita harus filter juga nih komunitas mana nih yang mau kita datengin gitu kan. Nggak mungkin alat Betul. berat kita datang ke kuliner gitu. Ada hubungannya sih ya kan. Kalau kerja nggak makan kita juga nggak kuat. Logistik mempengaruhi logika katanya gitu ya. Oh benar, Nah, benar. Oke, nah Karena sekarang nih dari sisi mbak-mbak sekalian nih, perlu nggak sih Pertapi membuat divisi khusus wanita? perlu. Oh, kenapa? Ah, sekarang wanita itu kompleks apa maksudnya eh, sempurna aja. oh, Wanita itu sempurna cie. loh. Gitu. Kalau harus ada divisi wanita ya kan. Kadang misal gini, kita baru mau kerja ternyata terjebak gitu kan, terjebak kerja di mining yang tanda kutip banyak cowok segala macem gitu kan. Nah, kalau ada divisi wanita, kita bisa bimbing nih. Oh, karir kamu mau seperti apa gitu kan? Karir kamu di mining mau apa? Kamu mau jadi apa? Nah, kalau kita ada divisi wanita, kita bisa nih pendekatan. Oh, gini deh, Betul. ade, salah satu abang. Untung bukan Ada nak, satu lah gini ya, loh ada nak. satu lah. Nah, gini cu, gitu. Oh, ya enggak. Ya, ya, kalau misalnya ada divisi wanita, ya secara ini ya, kalau wanita kan mental, support mentalnya kenceng kan. Kalau Iya, wanita benar.
ngobrol pendekatannya tuh lebih dapet gitu. Itu nggak cuman buat anggota loh, kan istri-istri bapak-bapak yang di Pertabi itu juga Hmm. perlu pendekatan. Misalnya gini, Ya, oh ya, ya, ini ya. Mas Toto nih gitu kan, deket banget cewek-cewek Pertabi banyak. Nah istrinya kita deketin, Yes. ya nggak ada apa-apa tuh Mbak gitu Ya, kan. Iya, iya, iya. nah, Kan? nggak ada Jadi apa-apa keluarga itu. besar, keluarga besar. Iya, ya, itu. Baik, Kak. Nih, Iya kalau benar. kalau Mbak Tiwi nih, setuju nggak Mbak Tiwi? Iya, kalau menurut saya ya perlu ya kalau saya pikir Om Tommy sama tadi yang seperti Mbak Eka sebutin. Bukan cuman masalah apa lagi namanya, yang namanya dunia tambang kan identiknya dengan dunia laki-laki ya. Nah, Laki-laki benar. ada hal-hal penting mungkin yang perlu diinisiasi oleh Sri Kandi-Sri Kandi Pertabi nanti seperti ya ini agak vulgar kata-katanya ya. Pelecehan seksual itu sudah menjadi hal yang nggak tabu lagi terjadi di manapun ya. Nah, ketika eh, wanita-wanita eh, yang bergelut di dunia tambang ini ada di dunia itu, nah ini yang mungkin ke depannya akan menjadi PR dari Sri Kandi Pertaabi untuk menginisiasi hal-hal apa yang perlu kita awareness-nya ke depan untuk di dunia pertambangan sendiri ataupun industri-industri lain yang terkait ya. Itu sih menurut saya Om Tommy. Ayo Bel, Bel, kamu apa, Bel? Bel. Ya kalau saya sih pasti setuju ya. Kenapa harus ada divisi wanita? Karena tidak semua wanita itu punya mental yang baja gitu. Ada beberapa wanita itu yang mostly itu lebih lebih feminim, yang lebih kalem. Jadi ketika ada sebuah perkumpulan yang isinya banyak laki-laki, boro-boro mau masuk gitu loh. Mereka udah pasti mikir, oh udah laki-laki semua, ntar gue ngomong apa di dalam, ntar gue ngapain di dalam gitu kan. Karena eh, agak susah sebenarnya untuk seorang perempuan tuh masuk di circle yang laki-lakinya tuh lebih banyak gitu kan ya. Kalau kami bertiga ini kan mungkin mentalnya udah Gak ada malu. udah lebih ke Ya nggak malu tahu ya. diri sih. Laki-lakinya Lebih takut. lebih lebih kayak oh bodo amat lah lu spill gue buka 100% gitu kan, lu spill gue setengah gue kasih nih 100% kan gitu. Tapi kan tidak semua cewek-cewek seperti kami gitu kan, karena kan mungkin pengalaman hidup kita agak perih juga kali ya, makanya kita agak Oh pengalaman agak apa? berani agak berani bergaul dengan laki-laki gitu kan. Kenapa pentingnya ada divisi perempuan? Jadi ketika di Pertabi itu ada divisi perempuannya. Jadi ketika anak-anak baru lulus kuliah atau anak-anak yang cewek-cewek yang baru kerja di tambang gitu kan, mereka oh iya ada cewek-ceweknya kok di situ, kita join aja lah di situ. Ntar kan dari kami kan kalau udah akrab dengan si para perempuan-perempuan yang ada di Pertabi ini kan, eh, blendingnya ke bapak-bapak bisa lebih enak lagi gitu. Karena mereka nggak tahu aja kalau bapak-bapak di Pertabi ini sebenarnya penyayang semua gitu Iya. kan. Iya, penyayang banget loh. Sampai segala jodoh aja dipikirin. Ya nggak Mbak Tiwi? Sampai acara aku aja dipikirin. Ada 100 nggak? Ada 100 Iya. nggak? Ada kan 100 gitu. Ada kah 100? Tapi Luar bener loh, biasa. aku Hah? jadi saya selama join di Pertabi yang sangat sebentar ini kan, saya juga join sebenarnya baru banget kan, baru berapa bulan gitu kan. Tapi udah mendapat keluarga yang kayak meskipun kita tuh jalan bareng tuh nggak ada ketakutan apa-apa, karena bapak-bapak ini tuh pasti akan melindungi kami gitu loh. Dan segala keperluan kami, ilmu yang kami belum punya, mereka tuh udah kasih Gitu. semua gitu. Tuh Pertabi mah Keren udahlah. ya. Bapak-bapak yang Ya. melindungi kamu apa kamu yang melindungi bapak-bapak ini? Eh, sebenarnya saya yang melindungi aib-aib. Tit, tit, itu tolong Tolong ini di stop yang ini ya. ya. Jadi bapak-bapak Oke. Pertabi sekarang jadi takut loh nongkrong sama saya. Baik, Ya, takut terbuka, terkuak. benar. Karena kalau Oke. udah ngobrol bareng kita Om Tommy, udah pasti asik lah. Udah pasti apa yang kalian jaga selama ini akan terbuka. Terbongkar. Terpancing untuk terbuka ya. Terbuka. Oke, berarti sebenarnya kalau saya simpulkan, sama seperti podcast sebelumnya ini, saya kasih challenge nih buat Mbak Eka, Mbak Tiwi, sama Anissa nih. Coba dibentuk dong, gitu kan ya. Jadi tahun depan kita punya divisi wanita. Mungkin kalau saya pernah baca itu ada di
Asosiasi Women Mining Profesional, itu juga ada di Iya, Australia kalau benar. nggak salah ya. Nah, mungkin kita juga bisa bentuk juga untuk di Pertapi. Jadi tinggal nanti disiapkan visi misinya apa, yang turunan dari visi misi organisasi besar, khusus untuk di wanita bagaimana biar selaras dan berkesinambungan. Tidak bikin sendiri, tidak bikin apa namanya, tidak bias, tapi malah justru semakin mengakselerasi. Nah, mungkin bisa disiapin nih. Jadi nanti mau pas mining conference. Jadi tahun depan kita rencana punya nasional mining conference dulu deh, gitu. Kita nggak mikir internasional dulu. Nasional mining conference nanti mungkin bisa di situ kita announce sekitar bulan Juni atau Juli tuh. Women in mining. Nah, keren kan ya? Udah ada kan? Nah ini harusnya tadi kita briefing tahu bertiga. Ini kalau ada challenge kayak gini, harusnya kita bilang nggak usah setuju. Kita dijadikan kasih PR jadinya. Nanti jadi nggak perta udah tahu. Umi. Bapak Sekjen ini udah paling bener kalau ngasih PR. Harusnya tadi kita ngomong nggak setuju, nggak usah ada perempuan-perempuan mah. Kayaknya ini tipikal CEO banget deh. Kalau lu pintar, ayo terus. Kalau lu rajin, lu lagi gitu. Iya, dia tuh jebakan Batman-nya. Ih, sumpah ya. Bikin kerjaan. Enggak. Aku nggak menjebak loh. Aku cuma memotivasi ya kan. Ya. Aman Oke. itu sebentar aja itu Bungkus. bisa terjadi ya. Iya. Oke Kita deh. spesialis bungkus. Di Makassar sudah jam 6.18, di sana Betul. juga udah jam 18 ya di Balikpapan ya. Iya, Memang nggak benar. merasa ini bisa tiga season ini ya. Kalau drama seri kita bisa 18 seri ini kalau kita ngobrol sama Mbak ini. Ya. Oke, kalau gitu Iya. saya sebagai host hari ini terima kasih Mbak Tiwi, Mbak Eka, Mbak Nisa untuk kesediaannya untuk sharing gitu ya. Jadi meskipun topik hari ini adalah salah satunya adalah gokil gitu ya, isu yang gokil gitu ya, semuanya kita tujukan untuk perbaikan dan masukan yang positif. Tidak ada maksud untuk mendiskreditkan pihak tertentu, karena ini semuanya murni adalah pemikiran pribadi ya, dan ini bukan keputusan Pertapi ya. Jadi kalau disampaikan itu ya, memang ini dalam konteks kita podcast ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Tiwi, Mbak Eka, Abel, thank you ya. Thank you, Mas. Terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti tempat berikutnya. Ya. Thank you. Ya, Thank Mbak you. Anissa. Assalamualaikum. Ya, tunggu Pertabi. lagi nih. Ini dong. Monggo. Oke, Bye. hentikan See dulu you ya all. recordnya.